Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, suarane kena ndak ning kono ah? Apa ning Piye? suarane itu? Suaraku jelas ndak ning kono? Clear. Oh, oke lah. Lancar jaya, piye. Ngene Mas, kira koncoku isik ning Taiwan kono. Aku mau itu pembek Miss Uni sih. Terus? Nah, jadi Miss Uni kan aku teh komit tapi si koncoku ki ning Taiwan kono ki kosong, dek kan gak ada data. Terus dek mungkin ngomongnya nih, persyaratan itu pokoknya masuk nih Hongkong di yo apa lomba kali yo kakak, KTP, ijazah, buku nikah, lek sing single yo nggak usah, terus surat keterangan kesehatan saka desa karo surat izin saka wong tua. Aku mau ngono to. Terus dia ngomong, lho Mbak, tapi iki ijazah aku nggak enek, iki piye yo? Oh, mungkin lek kowe iso dibantu karo PT lah Mbak. Paling kok karo PT pasti diurusne lah, sebenarnya sampe duwe fotokopi ya. Apa kuwi paspor, aku mau ngono sih. Mas kuline. Nah, terus dari minggu ini mau engko kancamu lek balik ning Indo kok hubungi Mas Andrew, yo sampe niki. Ngono. Seumpama niki ning alamatnya ning endi, Jakarta nih di ngono lho Mas. Jadi ki lek orang lek Mbak kan pengen balik, kemungkinan langsung mlebu ning PT, dhek mau balik ning omah. Ngono enggak apa-apa ya? Saiki berarti statusnya kaburan. Yes. Soalnya wingi enek arek kaburan akeh sing mlebu. Akeh sing nang coba daftar nang Hongkong ya enggak ada masalah. Beda negara enggak ada masalah. Oh, alhamdulillah. Soalnya aku mau itu ambek Miss Uni. Ya kok bisa enggak datanya di mana? Wah, sorry Miss, ini teman saya memang dia kosong nih di sana. Kan? Ya coba nanti dikondisikan sama Mas Andrew biar. Soalnya kalau di Indonesia itu yang ngurus Mas Andrew. Kalau Miss Uni cuma di sini aja. Ngono Mas, jadi yo ada deh kok. Terus kan mau Mbak saya kok potongannya piro? Yo le potongan aku nggak ngerti lah Mbak. Aku itu kok Miss Uni sih Mas. Miss Uni nggak ngerti. Aku yo kan itu soalnya kan kalau data nggak lengkap kan pasti ada biaya tambahan kan. Tapi Mas Andrew aku di sini yo ngono lho, waktu mlebu ini. Kok kene aku potongannya 3.000. Oh, larang, wekku mau 2.300 kok. 3.000 ora, 3.000 aku biasa selama 8 bulan deh. Ya orang ngomong karo aku kok. Enggak ngono, mergo pertama nih di kayak iki aku kan paling bisa ceritanya. Aku kan di sini ke Singapura, aku terus koyo kanca kecilan golek job ning Hongkong ngono kan. Ngono mari ngono kan aku mulai teko omahku yang problem karo keluarga. Kayak terus dibakar pasporku karo ibuku, mbok dibakar berjelik nih. Lah terus pihak PT sing aku mlebu ning PT kuwi ngomong, "Mbak, mohon masuk ke PT dan bawa persyaratan yang sudah sampai lengkapi." Aku bingung, nggak ada. Sedangkan aku cuma punya itu apa kuwi? Pokoknya paspor aku nggak ada lah, tapi kalau yang lainnya aku ada. Oh, Mas mari ngono. Begitu toko PT diproses kan datanya harus milu ini paspor yang wis masuk ning paspor lamaku gitu. Jadi biayanya aku didobel lah. Iya Mas, ya Allah, aku nangis lah. Aku selama 8 bulan gue gak iso apa-apa kayak gitu. Kan kisahnya piro sih aku dhewe waktu mlebu gaji 4.520 loh. Tapi 3.000 pirang wulan? 8 bulan Mas. Umumnya loh cuma 6 bulan. 6 bulan kok saya dipotongnya cuma 2.000. Itu paling mahal. Nggak ngerti gue 1.600 sekitaran 700-an lah. Lagi 3.000 loh Mas. Digaji gue cuma 4.520 zaman di Misalnya gak kenal aku.
Ya Allah, aku ya ketempi kenal lo. Aku ngerti Facebooknya Miss Yuni karo YouTube ya. Jadi aku YouTube-ku gak ndelok berarti. Aku masuk Berarti YouTube-ku gak ndelok. YouTube-ku wis suwi lho. YouTube-ku ket 2000. Delok Miss Yuni. YouTube-ku ket 2018 lho. Aku kayak mlebu kene tahun 2019 ya Mas yo sik goblok-goblok ya, aku juga gak ngerti ya. Saiki wis pinter ya. Aku mikirnya cuma mending iso mlebu iso kerjane ngono. Iya. Lah iya saiki wis pinter berarti. Ya saiki iki yo pinter sih yo ini Mas Fadel lah. Jadi ki nek ning konco kaya nasibku ki aja nyampe lah ketemu sing gawe, aja nyampe lah. Koncoku ngalami kaya aku kan yang jumlah sama bodoh-bodoh nih arep golek rezeki kan apa salah lah tapi ngarangin yang lebih baik ya kan. Betul. Ini mah video ke YouTube loh, ngapa ngetok ke YouTube? Makanya ndelok YouTube-ku juga ben ngerti. Iya, tapi aja dilebokno. Aja dilebokno. Kok aja dilebokno ya dilebokno wong iku wis mlebu kok. Lah lapo isin wong ora nyebut jeneng kok nyapo isin. Iya sih, yang berbeda. Waktu kerja aku, tapi cepet loh Mas. Aku waktu paling bisa kayak cuma 2 bulan loh. Dari aja nih, jadi cuma numpang proses aja. Jadi begitu bisa mudun, terus kayak check up body, karo pokoknya medical aku keseluruhan karo pokoknya ya kayak ujian kui. Uji kom. Mas umpamanya ngene, umpam gantian. Umpamanya aku ngarep mlebu ning Taiwan. Kuwi prosesnya koyo padha wae. Padha wae lah. Hong Kong, Taiwan mah padha wae. Aku yo duwe kabeh. Oh, aku pengen sih ning Taiwan tapi ngomongin koncoku ning Taiwan ki akeh potongan aku mundur. Ya, Taiwan lebih tinggi. Taiwan jauh lebih tinggi. Terus gaji. Iya, Mas, tapi ki potongannya akeh loh. Per Jadi- bulan iki dipotong apa ngono lho. Akeh bayar dhewe ngono dari. Ya, tapi nek sampean kepingin ya kena opo enggak dicoba ben sampean ro rasane Taiwan, Hong Kong, sesuk Amerika, Inggris, Polandia. Iya ya Polandia. Tapi kok ngapa ya Mas? Kuwi enggak yang bukan pernah mlebu ini juga pernah ning Makau. Nah, tapi waktu dia ngarep proses ini meneh, kok cari imigrasi di blacklist. Aku kaget ah. Ya, takonono mbake duwe kasus ora, kriminal ora, gepuki majikan apa ora, apa memperkosa majikan apa piye. Enggak. Dia cuma alasannya waktu itu tuh pulang terlambat gitu. Pulang terlambat. Maksudnya pulang malam. Yes. Terlambat. Terus di interminate. Pulang. Kayak sih iya terus dia kerjanya Makau. Nah, terus lagi balik jadi proses ini teko-teko wecane setahunan iki kok ora iso mlebu ora yo. Lah nopo aku ngomong di bensin yo aku. Aduh. Ya enggak, gini loh Mbak. Yang tahu itu dia. Jadi kenapa dia kena masalah itu yang tahu dia. Kadang kemarin aja aku proses anak apa nggak bisa masuk. Di visanya nggak turun. Udah hampir harusnya 2 bulan itu kan turun, 3 bulan nggak turun, 4 bulan nggak turun. Nah si PT ku bilang imigrasi Hong Kong kan nggak mungkin ngasih reason kenapa turun atau tidak. Terus ditanyain, Mbak, sampean jujur aja, ini kenapa visa nggak turun? Barang itu dia cerita, ya kan. Ternyata dia pernah apa misalnya wingi enek sing PT ku ngomong nyolong terus diceluk polisi nang Wai Hong kayak gitu. Jadi rekod kecil-kecil itulah yang bikin nggak bisa berangkat. Terus misalnya anak majikan dipukulin, ya kan, ketahuan memukul anak majikan. Nah itu terus majikannya lapor. Nah itu juga
bahaya. Pokoknya yang berhubungan dengan kriminal. Tapi kalau cuman pulang malam iku yo gak masalah. Terus dimaki majikane gak seneng, arek iki gak iso kerja, yo gak masalah. Arek iki tidak menyenangkan, gak iso bahasa, yo gak masalah. Pokoknya kalau kriminal berat itu masalah. Terus utang. Nah, utang ini juga anak-anak kan ada yang utang ke bank. Kalau utangnya ke public finance kayak perusahaan besar, kemudian ngirim surat ke majikan, nah majikannya nulis report ke imigrasi, kelar hidup kita. Tapi kalau utang-utangnya rentenir biasa, ora jelas, nyurati majikan yo masih nyurati majikan kan lembaga perusahaannya nggak jelas, misalnya konco tur konco, ya itu ndak ada masalah. Kan saiki bank iki kan enek sing resmi, sing ngerti karo pemerintah karo ora. Sing ora kan rentenir iku kan. Jadi kalau bank sampai suratnya moro nang majikan, terus majikan nulis surat arek iki tahu utang bank gak dibayar, kelar hidup kita, Mbak. Jadi sampean mesti detail. Aku nggak bisa prediksi Mbak sampean itu gak bisa karena apa, seperti apa. Yang tahu ya hanya dia dan Tuhan dan imigrasi. Dia dan Tuhan dan imigrasi. Hanya imigrasi dan dia yang tahu. Nggak mau jawab. Makanya jadi kita nggak bisa ya dalam hal ini ngomong blacklist itu kita nggak bisa. Karena case per case, kasus itu beda-beda. Jadi sekali lagi ya, kalau kasusnya cuman majikan ngomong adik gak iso kerja, majikan ngomong adik gak iso bahasa, majikan arek iki gak layak kerja nang Hongkong, itu gak ada masalah. Tapi kalau laporannya utang bank, arek iki nyolong, laporan polisi, nah bahkan pelecehan seksual pun gak ada masalah sebenarnya. Aman-aman saja karena yang dilecehkan kan teman-teman. Sebenarnya nggak ada masalah. Kasus itu sekali lagi nggak usah terlalu kancong lah sama kasus. Pokoknya kalau dia mau jujur, peristiwa apa aja yang dia alami, kita itu bisa tahu. Tapi kalau dia nggak jujur, ya sudah, nggak akan bisa membantu dia juga gitu loh. Makanya di pihak-pihak nang dinding gon pesene Mbah Tuwek biyen kan ya dikongkon jujur nek dadi wong. Ojo tukang ngapusi. Jadi wis kita kembali ke nasihat nenek moyang, nggak ada masalah Mbak. Jadi masalah utang piye Mas? Kalau utang gini loh, utang itu telepon tadi ya dibahas kalian aja. Iya no. Jadi kalau utang piutang itu misalnya di sini ada lembaga pinjaman misalnya public finance atau HS finance yang itu sudah artinya terregistrasi oleh pemerintah Hong Kong, diizinkan untuk memberikan pinjaman ya kan. Nah kita nggak bayar ya kan, kita nggak bayar, kemudian datang surat. Nah ini nggak bayar pun kasusnya apakah jadi saksi ya kan, apakah jadi si peminjam. Nah ini kan ada dua hal ya kan, jadi saksi itu bisa keluar ya rekodnya. Ya bisa jadi saksi apa peminjam. Nah, soalnya kan finance ngirim ke majikan. Majikan kan yang malu. Majikan dikirimi surat hutang ini kan dia nggak merasa hutang, ini kan ada yang emosional tinggi, ada yang marah. Loh, kasus hutang itu bukan hal yang apa ya nek ngarani. Sekarang permasalahan yang nggak ada habisnya itu Mbak. Hutang itu selalu. Ini kalau untuk yang lain-lain itu kayak kita jualan online gitu ya. Memang di sini dilarang, tapi itu mbak-mbak banyak. Nah itu pun ada banyak yang di PHP kita udah DP tapi barang nggak dikasih, itu kayak mana terusan? Ya kalau itu dua-duanya salah. Jadi aku nek dipekarakno kena kabeh. Sing tuku kena, sing dodolan yo kena lah. Menyalahi aturan kok visane. Visanya di sini kan pekerja, PRT, ngapain kok jualan? Nah, jadi sekali lagi jangan sedikit-sedikit ngomong blacklist,
Jadi koncone iki dadi wedi karo blacklist. Jadi iya mas, aku juga gitu. Aku pikir kok di blacklist lah, kenapa kan kalau di blacklist jadi salahnya salah fatal dan nggak bisa dimaafkan. Mumpung di sini sekalian aku ngomong sama sampean, ada yang dijak ngomong itu jangan-jangan sedikit takut di blacklist, apalagi di blacklist sama staff agent. Nanti kamu kalau nggak nurut sama majikan ini kamu di blacklist loh, kamu nggak bisa kerja di sini. Ini penggoblokan, ini namanya pembodohan, intimidasi. Kalau kepingin mbak-mbaknya nurut ya jangan menggunakan kata-kata yang seperti itu. Mbak, Indonesia angel golek duit. Sampean gak eman ta, ngebreak intermene, ditelateni ta. Jenenge majikan yo mesti rewel. Bayaran 4.730 iki gak cuman nyambut gawe tok, campur diomeli, campur dipaido, ya kan, campur dilok-lokno. Nah kan kayak gitu tuh. Nek ngomongin kayak gitu kan enak. Tapi kan mereka nggak mau ambil pusing, diomongin langsung diancem-ancem ae. Awas lo yo. Melayu arek-arek piye sih? Golek misune ae akhirnya. Nggak suka kayak gitu. Nah iya. Harusnya kan saling mendukung, saling kasih motivasi kok mbak-mbaknya yang baru-baru itu lumayan itu kan di ya makanya yang begini itu kan banyak yang anak-anak baru itu baru 3 bulan 2 bulan ngebreak. Ya iya, sekarang gini loh. Sekarang perpindahan dari Indonesia ke Hong Kong. Culture-nya Indonesia piye? Culture budayane Hong Kong piye? Mlebu kaget, basa gak iso, dilok-lokno, dipaido, omongane banter padahal gurung karuan omongan banter itu ngamuk. Makanya pendidikan mereka di PT itu dulu zaman sekarang jauh beda. Kalau dulu gurunya kereng-kereng, akhirnya areke tangguh. Lah saiki gak usah guru-guruan diatosi titik, gak sido proses, gak sido budal. Ya begitu ngadepi majikan moncrot. Dan itu pun juga pusing loh masalah nggak cuman agent PT, tapi ya sekali lagi itu bagian dari resiko. Makanya kenapa dibikin konten-konten seperti ini, itu untuk agar mereka juga ngeliat, mereka juga tahu apa yang harus dilakukan. Karena disuruh baca peraturan aja yo sopo kate gelem, mending rungokno apa ndelok YouTube, pasang headset di rungokno wis iso sinau. Jadi sampai ya sungguh ya sangat betul-betul sangat membantu untuk mbak-mbaknya. Makanya gini, kalau saya sendiri di sini itu pun sangat membantu sekali. Makanya jadi kita tahu kalau ini itu nggak baik loh. Kalau kita utang bank itu nanti risikonya di kita sendiri loh, gitu. Makanya urusan proses suruh nonton channel saya. Seluk-beluk proses itu mulai dari Abu Dhabi, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia. Mereka aku bahasin masalah proses-proses begitu gitu. Jadinya kayak gitu, Mbak. Saya ada beberapa konten saya juga udah ngomong bahas masalah potongannya kalau di PT saya. Jadi saya blak-blakan aja. Saya nggak mau selintutan delik-delik. Wis tak brolno. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ada nggak manusia yang memproses terus dianya naik ke YouTube? Yang ada yang delik malah proses arek yo ngalih. Nek aku kowe proses nang aku ya ayo, ora proses yo ora masalah, wong aku yo ora ngongkon. Kan ibaratnya kayak gitu tuh. Tapi itu PT-nya tempat di Mawon, Mas. Ada beberapa. Dari Miss Unity yang Jakarta top ngerti itu. Ya, ada beberapa saya. Ini lagi juga lagi nyari yang potongannya 3 bulan dan 2.500 ben gak kabutan. Kan intinya kan kita mencari lagi terus, kita menggali dan mencari. Iya. Mana yang cocok. Kalau misalnya gini Mas, misalnya kayak saya pulang terus saya pengen proses lagi. Itu pun akan dikenakan potongan berapa bulan, Mas? Alam murah. Kalau uangnya saya enggak. Alam murah ae lah, Mbak. Murah ae. Murah ae wis gampang. Bayarnya enggak larang kalau kayak gitu kan calling kan. Jadi sampean kasih uang di depan ditinggal terus diproses, sampean pulang nunggu visa. Oke, nanti nggak usah PAP, nggak usah uji kom dan ABCD diatur,
terus sampean langsung budal, terus nggo surat sampean langsung budal. Paling ya 2 wulan ya, Mbak. 2 wulan piro? Iya, tapi kalau saya yang kemarin itu karena saya itu awal masuk Kongo jadi ngikut proses seperti ujian, TAP, Iya. dan lain-lain. Saya ngikutin semua. Iya, makanya kalau nggak belajar, nggak tahu jalur, nah, jadi kan nggak paham. Ada kan yang anak cuman bayar 4.000, cuman bayar 5.000, ya udah kamu pulang bayar 2.000 dulu, nanti baliknya 3.000, udah gajian bayar 3.000 wis. Ada yang 2.000 saiki. Kalau yang PT yang katanya nggak ada potongan itu apa benar ya? Iya, sampean coba. Sampean nek gak nyoba kan aku ditakoki bener dan enggak. Aku gak akan jawab bener dan enggak, tapi enek sing wis cerita ambek aku tanpa potongan, tapi jerene ya riwariwi bayare mok 2 juta. Tapi dhek riwariwi